Dan bersama ucapan Ahmad Dhani saat rapat di DPR menjadi perbincangan hangat mengenai usulan pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Kita akan bahas hal ini pemirsa bersama Muhammad Kusnaini, pengamat sepak bola Indonesia, dan Andi Yentriani, Ketua Komnas Perempuan, dan peneliti Formapi Lusius Karus. Selamat malam Bapak Ibu. Malam. Baik, saya mau sebelum kita fokus membahas peran Ahmad Dhani sebagai seorang legislatif begitu ya, saya ingin ke Ibu Bungkus dulu yang lebih mengerti sepak bola ini. Bagaimana respons Anda Bungkus berkaitan dengan pernyataan Ahmad Dhani yang mengusulkan katanya naturalisasi itu bisa dilakukan dengan menikahkan bule begitu ya, dalam tanda kutip, dengan perempuan Indonesia. Seperti apa respons Anda? Bungkus, mohon maaf audionya kayaknya belum terdengar, bisa dibuka dulu. Iya, yang pertama saya ingin mengapresiasi Ahmad Dhani karena punya perhatian terhadap prestasi sepak bola Indonesia itu ya. Saya pikir kepedulian teman-teman di DPR terhadap prestasi sepak bola Indonesia ini hal yang positif pada dasarnya ya. Yang kedua, terkait dengan ide yang disampaikan Ahmad Dhani di kesempatan tersebut, menurut saya mungkin beberapa hal perlu diluruskan. Yang pertama, bahwa prestasi sepak bola itu tidak tergantung hanya pada bibit ya. Jadi menikahkan orang asing katakanlah dengan wanita Indonesia menghasilkan seorang anak Indonesia itu kan menjadi bibit pemain sepak bola. Tapi ini bukan satu-satunya potensi untuk menghasilkan prestasi. Karena prestasi itu tidak hanya mengandalkan bibit, tidak hanya bergantung kepada bibit. Ada aspek-aspek lain nanti, bagaimana lingkungan. Apakah lingkungan si anak itu memberi ruang bagi tumbuhnya minat dia menjadi pemain bola? Lalu apakah lingkungan itu mendukung dia mengembangkan bakatnya? Itu yang kedua. Yang ketiga, ada yang namanya proses pembinaan. Jadi apakah dia mendapatkan pembinaan yang baik melalui sekolah sepak bola yang berkualitas, proses kompetisi di usia muda yang bagus. Apakah dia mendapatkan itu? Tanpa mendapatkan itu, dia nanti di usia dewasa tidak akan menjadi pemain yang levelnya tinggi. Nanti ketika sudah sampai di usia remaja dan dewasa, itu bergantung kepada yang namanya kompetisi. Apakah kompetisi kita cukup bagus untuk membuat potensi pemain yang bagus ini berkembang menjadi potensi pemain profesional? Jadi itu faktor-faktor yang menentukan kita bisa melahirkan seorang pemain berkualitas atau tidak. Bibit itu hanya salah satu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ahmad Dhani mungkin benar, itu bisa menghasilkan potensi bibit, tapi bukan satu-satunya. Saya keluar dari persoalan gender dan segala macam ya, saya bicara sepak bolanya aja. Jadi kalau hanya mengandalkan bibit semata, belum tentu kita bisa mendapatkan pemain berkualitas. Masih banyak aspek lain. Kita sudah melihat di Indonesia ini sebetulnya banyak pemain sepak bola asing yang menikah dengan wanita Indonesia. Dan beberapa di antaranya sudah masuk tim nasional. Ada Ronaldo Kuateh. Mungkin Ahmad Dhani mungkin tidak terlalu paham ya tentang pemain-pemain yang memiliki latar belakang orang tuanya pemain bola, itu mungkin nggak terlalu paham. Di Indonesia banyak sebetulnya. Ada Hugo Samir yang ayahnya itu pelatih yang sangat terkenal, Jackson F. Tiago. Lalu ada Ronaldo Kuateh, ayahnya dulu pemain bola. Masih banyak lagi ada nama-nama pemain-pemain kita yang punya latar belakang seperti disampaikan Ahmad Dhani, dan ketika sampai di usia dewasa di Indonesia, itu level bermainnya sama saja dengan pemain-pemain timnas, pemain-pemain kita yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena kita belum memiliki kompetisi yang cukup bagus yang bisa mengembangkan talent atau bibit ini, bakat ini menjadi pemain yang berkualitas. Pemain-pemain kita ini yang memiliki keturunan pemain-pemain asing tersebut, ketika bermain di level internasional saat ini juga prestasinya belum ada yang menonjol. Pemain kita yang bisa bersaing di level internasional justru pemain yang sepenuhnya pemain lokal seperti Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam. Jadi yang dari potensi pemain dalam tanda petik orang menyebutnya blasteran gitu ya, yang kemudian menjadi pemain top saat ini belum ada. Itu menurut saya menunjukkan bahwa bibit hanya salah satu faktor, tapi bukan faktor penentu. Masih banyak faktor-faktor lain yang memerlukan juga perhatian kalau kita mau melahirkan pemain sepak bola hebat. Baik, ternyata masih ada yang perlu diapresiasi kepeduliannya begitu ya, Bungkus ya. Ini mah peduli. Baik, bibit pernyataannya masih perlu diluruskan. Saya ini ke Bang Lusius. Bang Lusius kayaknya tidak sabar ini untuk mengomentari. Sebelum kita ke Komnas Perempuan, sebagai pemerhati parlemen, seperti apa respons Anda, Bang Lusius? Ya, terkejut saja sih mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Ahmad Dhani. Walaupun
bukan hal baru gitu ya, banyak pernyataan anggota DPR di ruang rapat itu yang memunculkan kontroversi ya. Saya pikir itu pentingnya kenapa kemudian anggota DPR diberikan fasilitas staf ahli gitu ya. Tiap anggota DPR agar mempersiapkan diri secara serius gitu ya untuk rapat-rapat yang diadakan. Kenapa kemudian DPR selalu bikin agenda untuk rapat-rapat yang diadakan supaya anggota DPR-nya itu bisa bersiap-siap, dia mau ngomong apa atau rapatnya tentang apa, ya mesti staf-stafnya itu diberdayakan untuk melakukan riset, terus untuk mempersiapkan usulan apa yang kemudian akan disampaikan oleh anggota itu dalam rapat itu. Apa yang disampaikan oleh Ahmad Dhani yang kemudian memicu kontroversi, saya kira ekspresi dari ketidaksiapan gitu ya. Ya bisa jadi juga ada sok taunya, ada apanya gitu ya. Tapi saya kira ini lebih karena Ahmad Dhani ini tidak mempersiapkan diri secara serius untuk pembahasan terkait dengan naturalisasi ini. Itu yang membuat kemudian pernyataan yang muncul, ya akhirnya bias gender, apa gitu ya, banyak yang kemudian menyebutkan tidak sensitif terhadap hak asasi manusia dan lain sebagainya, ya soal-soal diskriminasi dan lain sebagainya, ya. Jadi saya kira itu poin pertama atau pelajaran pertama yang mesti kemudian harus disadari oleh anggota DPR gitu, bahwa panggung rapat DPR itu bukan panggung untuk melawak gitu ya. Mereka sedang bicara soal kebutuhan rakyat, soal terkait dengan kebijakan nasional gitu ya. Karena itu tidak bisa dilakukan secara main-main. Pendapat yang disampaikan harus betul-betul kemudian punya dampak atau punya kontribusi gitu ya pada upaya untuk membangun perencanaan yang baik gitu ya bagi pemerintah dalam hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira anggota DPR itu di kode etiknya itu sudah diperintahkan untuk menjaga gitu ya bahasa dan juga perilakunya gitu ya, untuk disesuaikan dengan kode etik agar tidak mencederai citra dan harkat DPR ya. Sehingga saya kira walaupun DPR punya keleluasan untuk ngomong apa saja di ruang rapat dengan mitra kerjanya, itu tidak berarti bahwa dia bisa ngomong sesuka hati ya. Dia harus bisa menjaga lisannya agar kemudian tidak ditertawakan, tidak bisa dikontroversi dan lain sebagainya. Ini yang kemudian tidak terlihat dari Ahmad Dhani, sensitivitasnya untuk hal-hal yang saya kira terkait diskriminasi, gender dan lain sebagainya itu tidak muncul dari pernyataan Ahmad Dhani ini. Sesuatu yang kemudian membuat citra DPR akhirnya orang merasa ya DPR dari dulu, kalau dulu itu kan orang malas kemudian mengikuti rapat DPR karena pernyataan anggota DPR itu cenderung panjang lebar berulang-ulang. Akhirnya rapat sangat lama tapi poinnya hanya 1-2 gitu ya, padahal yang ngomong begitu banyak ya. Kalau sekarang ya mungkin sedikit bervariasi. Tidak banyak atau tidak lama kemudian waktu yang digunakan untuk menyampaikan pendapat, tapi pendapat yang dikemukakan itu yaitu ada yang ngelawak, ada juga yang akhirnya tidak sensitif dengan banyak hal ya terkait dengan persoalan-persoalan hak asasi manusia. Ada ketidakseriusan begitu ya bagi seorang anggota DPR untuk sebelum mengikuti rapat seharusnya mempersiapkan diri. Ini juga harusnya menjadi catatan bagi semua anggota DPR yang ada di parlemen agar betul-betul persiapan dan tidak asal ngomong begitu ya, Bung Lusius, ketika rapat. Betul. Saya mau ke Mbak Andi Yentriani dari Komnas Perempuan. Saya baca beritanya nampaknya Komnas Perempuan juga salah satu komisionernya mengajukan agar Ahmad Dhani diproses di Mahkamah Kehormatan Dewan. Begitu, seperti apa kemudian respons Anda? Terima kasih, salam Indonesia untuk kita semuanya. Yang pertama tentunya saya mengamini yang tadi disampaikan oleh Bung Lusius ya, karena memang ada kewibawaan dari anggota Dewan yang harus dijaga. Dan di saat yang bersamaan Dewan anggota DPR RI ini adalah juga pengawal dari 4 pilar kebangsaan kita. Nah, di dalam 4 pilar ini nilai-nilai penghormatan pada hak asasi manusia, untuk tidak berbuat diskriminatif di dalam pernyataan maupun perilaku menjadi bagian yang integral. Sebetulnya Mas, kalau boleh dibilang ini buat Komnas Perempuan pernyataan serupa ini nambah-nambahin kerjaan ya. Kami ini setiap harinya itu minimal akan menerima 16 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dalam 1 tahun kami harus mengurusi lebih 4.000 perempuan yang menjadi korban kekerasan.
bukannya dibantu, tetapi justru pernyataan-pernyataan serupa ini sebetulnya akan tetap menempatkan perempuan menjadi pihak yang subordinat. Dengan gaya yang bercanda tadi disampaikan, seolah-olah lagi bercanda gitu ya, dengan alibi bahwa ini adalah masukan yang out of the box gitu. Tapi pada akhirnya menempatkan perempuan hanya semata-mata sebagai objek seksual gitu, dan objek dari reproduksi itu saja gitu. Apalagi ditambahkan embel-embel ya, bahwa ya kan bisa 4 istri gitu. Padahal kita tahu persis bahwa payung hukum di Indonesia itu memberikan pelindungan agar perkawinan yang lebih dari satu itu tidak semata-mata menguntungkan satu pihak saja gitu. Dan ada prasyarat dan ketentuan yang harusnya ditaati. Nah, ini belum lagi ya tambahan kalimat-kalimat yang sifatnya sangat rasis gitu, karena bilangnya oh lebih baik yang ras yang ini jangan yang itu gitu. Dan sekali lagi ini menunjukkan inferioritas sekali ya sebagai bangsa Indonesia gitu, seolah-olah kalau dikawinkan, meskipun tadi Mas Husna ini sudah menyatakan bahwa itu bukan satu-satunya, seolah-olah kalau dikawinkan dengan ras lain dia menjadi lebih baik gitu. Apa yang sebetulnya menjadi dasar pemikiran di tengah situasi yang sebetulnya tidak baik-baik saja bagi banyak perempuan Indonesia yang harus menjadi korban kekerasan. Di dalam kami baru saja nih pagi ini melansir catatan tahunan 2024. Di dalam kasus-kasus yang dilaporkan, mayoritas adalah kasus kekerasan di dalam rumah tangga. Dan perkawinan-perkawinan yang sebetulnya didasarkan pada olok-olok seperti ini ya, untuk punya istri lebih dari satu dan sebagainya, itu juga menjadi dasar bukan saja perceraian yang cukup tinggi, tetapi juga kekerasan di dalam rumah tangga. Hemat kami, sebagaimana yang kami sampaikan, dan juga sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Bung Lusius, seorang anggota dewan harus betul-betul berhati-hati. Ketidakseriusan dalam menyampaikan informasi dan masukannya menunjukkan seolah-olah betul tidak memahami apa bidang yang sebetulnya sedang ia geluti. Komisi 10 adalah juga komisi yang mengawal pendidikan Indonesia. Jika yang mengawal pendidikan Indonesia tidak memahami hak asasi manusia, bersifat diskriminatif dan juga rasis, tentunya ini sangat kita sayangkan sekali. Belum lagi mengenai persoalan persepakbolaan yang sebetulnya tidak bertumpu pada urusan genetik seperti yang sudah dijelaskan. Baik, tentu ini sangat disayangkan begitu ya Bu Yentriani, di tengah Komnas HAM mengkampanyekan isu-isu kesetaraan, isu-isu gender, isu-isu anti rasisme, tapi justru seorang anggota DPR dengan mudahnya begitu ya mengeluarkan pernyataan yang cukup kontroversial menurut kita semua. Sebelum ke bungkus, kira-kira dari Komnas HAM ada langkah atau tindakan yang bisa diupayakan tidak untuk kemudian memberikan setidaknya efek jera terhadap anggota DPR agar kemudian tidak lagi melakukan pernyataan-pernyataan seperti ini? Saya mau ke Bang Lusius. Bang Lusius, kalau Anda tidak melihatnya... dari Komnas, tapi dari Komnas Perempuan. Oke, silakan. Dari Komnas Perempuan dulu soal ini. Jadi untuk Komnas Perempuan selain ke MKD, kami meminta agar pimpinan DPR RI melakukan langkah-langkah pembinaan dan juga kepada partai-partai politik ya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan termasuk kepada anggota yang ia tunjuk gitu, agar tidak sebetulnya mengurangi kewibawaan dari DPR RI dan juga pada saat yang bersamaan bisa betul-betul menjaga amanat konstitusi sehingga upaya kita penghapusan kekerasan terhadap perempuan betul-betul bisa on the track. Baik, saya mau coba ke Bang Lusius. Bang Lusius lebih paham nih bagaimana dinamika yang terjadi parlemen. Bang Lusius, ini tindakan apa kira-kira yang bisa diambil atau dilakukan agar anggota DPR, katakan Ahmad Dhani, bisa diberikan peringatan agar ini tidak terjadi lagi? Atau mungkin adakah sanksi yang bisa diberikan? Ya, saya kira prosesnya itu harus melalui MKD dulu, dan MKD tadi sudah memberikan pernyataan bahwa mereka menunggu ada pihak yang melaporkan sebelum memanggil Ahmad Dhani dalam hal ini. Ya. Dan saya kira sanksinya itu sangat tergantung pada bagaimana proses yang terjadi di MKD. Ya. Kalau kita sebenarnya peduli betul dengan persoalan hak asasi manusia, soal diskriminasi, harusnya sih pernyataan seperti yang dilontarkan Ahmad Dhani ini sesuatu yang sangat serius gitu ya, diungkapkan di ruang publik, dalam rapat resmi, rapat negara gitu ya. Jadi mestinya hukumannya atau sanksinya itu bisa jadi sangat berat ya. Tapi kan kita tahu juga
ada masalah serius juga dengan kelembagaan MKD kita ini ya. Kadang-kadang dia begitu kejam gitu ya dengan oposisi, tapi dengan teman sekoalisi bisa jadi dia sangat lemah. Tapi saya kira publik tetap harus memanfaatkan ruang melalui MKD ini untuk menunjukkan keseriusan publik untuk memastikan tingkah laku dan pernyataan anggota DPR itu betul-betul mencerminkan moralitas yang memadai ya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang wakil rakyat gitu. Baik, MKD sudah mengeluarkan pernyataan begitu, harus ada pihak yang melaporkan berkaitan dengan ini. Mungkin Komnas Perempuan akan menanggapi ini nantinya. Tapi saya mau ke Bungkus dulu sebagai yang mengerti sepak bola. Bungkus, Anda melihat ini kan konteksnya naturalisasi. Sebenarnya apa sih hal krusial sebenarnya yang perlu diperhatikan untuk naturalisasi ini? Ini untuk sekaligus meluruskan juga pernyataan dari anggota Komisi 10 Ahmad Dhani. Bungkus. Iya, kalau secara keseluruhan sebetulnya naturalisasi dalam sepak bola itu fenomena global ya, sesuatu yang tidak hanya terjadi di Indonesia tapi di seluruh dunia. Bahkan negara sebesar katakanlah sebut Jerman, Inggris itu juga banyak dihuni oleh pemain yang tanda petik naturalisasi. Negara Eropa Timur semacam Polandia juga sudah sampai ke fase itu. Jepang juga jangan lupa di Asia melakukan itu. Tapi memang di Indonesia ini memang menurut saya belakangan cenderung terlalu masif gitu ya. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Ahmad Dhani itu salah satu, ini pendapat pribadi saya, itu sebetulnya semacam apa ya, dalam tanda petik meledek naturalisasi yang terlalu masif itu. Jadi dari perspektif yang berbeda, saya ingin melihatnya dari perspektif yang berbeda. Dia mencoba mengingatkan bahwa naturalisasi itu udah terlalu masif. Saking masifnya dia bilang ya udah aja ya yang udah tua-tua nikahin sekalian gitu loh. Jadi itu memang menurut saya itu ada menurut saya saya juga punya dugaan ke arah itu. Jadi memang ini harus menjadi concern juga. Mungkin anggota DPR juga sebetulnya udah bosan juga rapat naturalisasi gitu ya. Dugaan saya sih mereka juga bolak-balik rapat naturalisasi lagi sehingga akhirnya saking seringnya rapat itu akhirnya kesannya jadi ngegampangin rapat-rapat ini. Padahal dulu kalau kita bicara pemain yang mau dinaturalisasi itu semua anggota DPR kan wajahnya serius semua itu membahasnya itu. Perspektifnya tuh kenegaraan semua gitu. Nah sekarang ini agak sedikit terlalu pragmatis urusan naturalisasi ini, sehingga akhirnya mungkin teman-teman di DPR pun jadi menyikapinya agak pragmatis juga gitu. Akhirnya muncul pendapat-pendapat yang agak ya yang Ahmad Dhani bilang out of the box itu ya mungkin seperti itu. Karena sudah terlalu sering kita bicara naturalisasi di DPR dibahas, sehingga akhirnya menciptakan semacam kejenuhan untuk berdiskusi tentang itu, tapi mau tidak mau harus diterima gitu. Dan ini yang akhirnya kemudian melahirkan pendapat-pendapat yang nyeleneh, out of the box dan sebagainya. Nah ini menurut saya juga warning sebetulnya bagi federasi, bagi PSSI, bahwa di kalangan parlemen pun sudah ada dinamika yang seperti itu. Di publik itu apalagi, di publik itu dinamikanya tentu lebih keras lagi. Ini semacam lampu kuning bahwa kita harus lebih selektif lagi ke depan dalam naturalisasi, karena terlalu banyak program naturalisasi tentu saja pada akhirnya memang menciptakan ketidaknyamanan bagi semua semua anak bangsa. Saya yakin terlalu banyak naturalisasi di tim nasional pada akhirnya menciptakan ketidaknyamanan juga, karena kita ingin melihat tim nasional itu juga diisi oleh pemain-pemain yang kita bina sendiri, bukan hanya pemain yang kita rekrut dari pembinaan di tempat lain. Baik, jadi terlepas dari pernyataan yang kontroversial itu, ada semacam keresahan juga begitu ya Bungkus, bahwa terlalu masif kemudian naturalisasi yang dilakukan. Baik, kita kembali berkaitan dengan pernyataan Ahmad Dhani. Saya ingin ke Komnas Perempuan lagi, Bu Yentriani. Lantas, apakah saat ini ada langkah atau tindakan yang diambil oleh Komnas Perempuan untuk kemudian menindaklanjuti pernyataan-pernyataan seperti ini, agar tentu saja ini tidak pernyataan kontraproduktif dengan kampanye Komnas HAM ini tidak lagi terjadi? Terima kasih. Sebelumnya saya mau menyampaikan dulu bahwa betul kita bisa saja menyindir, kita bisa melakukan upaya kritik dengan santun ataupun jenaka. Tetapi apa yang kita lafalkan itu biasanya merupakan alam bawah sadar kita mengenai nilai-nilai yang secara inherent kita integral di dalamnya. Ini ada kajiannya bahkan tentang bagaimana joke itu sendiri menunjukkan apa yang kita bayangkan dan apa yang kita pikirkan sebagai semesta nilai. Nah,
kami tentunya berada dalam posisi untuk memberikan rekomendasi baik itu kepada eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Seiring dengan begitu banyaknya protes ya yang dilakukan oleh publik gitu dan mendorong Komnas Perempuan untuk membuat sebuah pernyataan seperti yang tadi saya sampaikan, maka kami tentunya akan berdialog dengan pihak MKD dan juga menyampaikan keprihatinan kami dengan saran-saran tadi. Selain melakukan upaya untuk mencegah agar peristiwa ini tidak lagi berulang di masa depan, maka betul-betul harus ada mekanisme pembinaan bagi anggota dewan sehingga proses pernyataan-pernyataan publiknya tidak menimbulkan kontroversi yang justru bisa jadi menjauhkan kita pada esensi yang harusnya kita sebetulnya bahas. Seperti yang disampaikan oleh Mas Kusnedi tadi, ada banyak hal loh yang sebetulnya harus dibahas dalam peran legislasi, budgeting maupun pengawasan yang harusnya dilakukan oleh anggota DPR RI terkait dengan peristiwa naturalisasi persepak bolaan secara umum maupun olahraga di Nusantara. Ini yang menurut kami menjadi elemen paling penting selain tentunya memastikan upaya untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan ini juga menjadi bagian yang integral dalam setiap komisi ketika mereka membahas isu-isu manapun kebangsaan kita. Baik, nanti kita akan nantikan begitu ya, akan ada dialog yang direncanakan oleh Komnas Perempuan dengan MKD dan juga sejumlah rekomendasi akan coba dikeluarkan agar ini tidak terjadi lagi. Terakhir sama kayak Bung Lusius. Bang Lusius, menurut Anda tanggung jawab siapa sih untuk kemudian memberikan edukasi terhadap anggota-anggota DPR yang suka nyeleneh di parlemen sana? Ya harusnya idealnya si anggota DPR itu sudah selesai dengan urusan apa gitu ya, bicara apa, urusan etika yang paling dasar gitu ya. Mereka ini adalah tokoh-tokoh yang dipilih oleh begitu banyak suara dari pemilih, ya mestinya sudah selesai dengan urusan begitu. Tapi saya kira di DPR itu ada fraksi gitu ya yang punya tanggung jawab besar untuk memastikan anggotanya itu bekerja atau punya kinerja gitu ya sesuai dengan komisi di mana anggota itu ditempatkan. Jadi fraksi itu jadi polisi moral gitu ya bagi anggota DPR sesuai dengan partai masing-masing gitu ya. Tapi kan kita tahu betul DPR kita semakin kesini itu semakin kemudian menunjukkan bahwa fraksi ini bukan lagi alat yang kemudian digunakan untuk membina anggota gitu ya. Tapi dalam banyak hal fraksi justru menjadi pembela ketika anggota DPR itu melakukan kesalahan atau ya melakukan pembicaraan yang kontroversial seperti yang dilakukan oleh Ahmad Dhani ini. Ya. Jadi saya kira secara keseluruhan memang DPR kita ini punya soal gitu ya terkait dengan kinerja kelembagaan, terkait dengan pelaksanaan kode etik dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu yang kemudian saya kira jadi keprihatinan kita semua dan mestinya mengundang kepedulian DPR sendiri untuk memastikan misalnya bagaimana memperkuat lagi kode etik yang terakhir kali direvisi tahun 2020 lalu. Gitu ya. Ada banyak hal yang kemudian saya kira perlu dibicarakan lagi soal bagaimana memastikan anggota DPR itu bisa mematuhi kode etik dan punya kode etik yang memadai gitu ya untuk diikuti anggota DPR. Gitu. Baik, tentu ini menjadi ada banyak catatan begitu ya yang perlu diperhatikan agar ini tidak terjadi lagi dan juga kita harapkan tadi upaya-upaya yang akan dilakukan Komnas Perempuan bisa berjalan lancar begitu ya. Terima kasih para narasumber telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Selamat malam, salam sehat Bapak Ibu. Malam. Malam.